Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pulana dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi pemogokan kerja. Di sini anggota kami terdiri yaitu dari Johan Suryanegoro, Finggar Dika Putra, dan Yandri Arif. Next slide. Yang pertama yaitu adalah tentang pengertian pemogokan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ayat 1 Angka 23, mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Sebuah tindakan dapat disebut sebagai mogok kerja apabila dilakukan oleh pekerja. Mogok kerja tidak bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga atau mahasiswa, hanya bisa dilakukan oleh pekerja. Mogok kerja harus direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama, dilakukan oleh lebih dari satu pekerja. Next slide. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis pemogokan kerja. Yang pertama yaitu adalah menurut Sulistyo. Yang pertama yaitu adalah boykot, yaitu mogok yang melarang setiap orang yang bermaksud bekerja dalam sebuah pabrik. Yang kedua yaitu blokade, yaitu mogok yang berusaha mencegah pengangkutan barang-barang ke pabrik. Yang ketiga yaitu off-mating, yaitu mogok yang berusaha memperlambat penyelesaian pekerjaan sehingga pengusaha mengalami kerugian. Yang keempat yaitu Gedetelich stacking, yaitu usaha pemogokan yang dilakukan pada sebagian dari pekerja dalam pabrik. Yang kelima yaitu Gale stacking, yaitu pemogokan pada seluruh kegiatan pekerjaan di dalam pabrik. Yang keenam, Platzstelle stacking, yaitu pemogokan pada suatu pabrik milik sebuah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik. Dan yang terakhir yaitu Central stacking, yaitu pemogokan pada seluruh pabrik milik sebuah perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya jenis-jenis pemogokan kerja menurut Marquez Dumet. Yang pertama ada Wilkat Strict, yaitu mogok kerja tidak teratur, yaitu mogok kerja yang tidak disetujui oleh serikat pekerja. Yang kedua, distance strict, yaitu mogok dengan berhenti seluruh pekerja. Yang ketiga, secondary boycott, yang berupa menyebar selebaran kepada konsumen untuk tidak menggunakan produk perusahaan tersebut. Yang keempat ada fishing streak, yaitu mogok dengan membuat keributan. Yang kelima ada sit down streak, yaitu mogok dengan cara duduk di dalam perusahaan. Yang keenam ada sympathy streak, yaitu mogok kerja memperlambat pekerja, yakni mogok yang dilakukan ketika para pekerja masih bekerja tapi sangat lambat sehingga target tidak tercapai. Yang ketujuh ada green ban, yaitu mogok kerja penghijauan, yakni mogok kerja yang dilakukan untuk menekan agar perusahaan mengadopsi praktek produksi lebih ramah lingkungan. Selanjutnya syarat sah mogok kerja. Yang pertama ada gagal perundingan. Yang kedua ada tuntutan hak normatif. Yang ketiga ada pemberitahuan secara tertulis kepada pengusaha dan disnegar 7 hari sebelum mogok kerja dimulai. Yang keempat ada syarat pemberitahuan. Surat pemberitahuan tersebut harus memuat yang pertama waktu, hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri mogok kerja. Yang kedua tempat mogok kerja. Yang ketiga ada alasan atau sebab mogok kerja. Yang keempat ditandatangani perwakilan pekerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab mogok kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya yaitu konsekuensi melakukan mogok kerja. Mogok kerja yang sah. Pihak yang menghalang-halangi mogok kerja yang sah, tertib, dan damai dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun, atau denda minimal 100 juta dan maksimal 400 juta. Mogok kerja sesuai aturan hukum dilarang mengganti yang mogok kerja dengan pekerja lain di luar perusahaan dan memberikan sanksi atau tindakan dalam bentuk apapun. Mogok kerja yang tidak sah. Perusahaan dapat mengambil tindakan sementara dengan melarang mogok kerja di lokasi kegiatan proses produksi.
Yang kedua, aparat keamanan dapat melakukan penangkapan atau penahanan terhadap pekerja dan pengurus serikat kerja. Dan yang ketiga, perusahaan berhak mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pekerja lain di luar perusahaan. Next. Selanjutnya, contoh kasus. Puluhan dokter dan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja Selasa siang 8 Januari kemarin. Ratusan pasien yang tengah rawat jalan pun terlantar. Ratusan pasien di ruang tunggu rumah sakit tersebut hanya bisa menunggu tanpa kejelasan, menyusul aksi mogok kerja yang digelar oleh sejumlah dokter dan tenaga medis. Aksi mogok kerja tersebut dilakukan para dokter menyusul pemecatan yang dianggap sepihak oleh pihak rumah sakit terhadap 2 dokter spesialis. Selain memprotes pemecatan rekan sesama dokter, mereka juga menuntut kenaikan upah insentif yang selama ini dianggap tidak layak. Menyikapi tuntutan para dokter, manajemen rumah sakit memaparkan rendahnya intensif jasa pelayanan karena belum disesuaikan dengan peraturan Bupati. Hingga Selasa petang, belum ada satu dokter spesialis pun yang praktik dan melayani pemeriksaan pasien. Bahkan rencananya, aksi mogok kerja tersebut akan terus digelar sampai ada kepastian jawaban dari para pemangku kebijakan di Indramayu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.